Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita jumpa kembali dalam Renungan Sapaan Pagi GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur hari baru yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, setelah Engkau mengizinkan kami sepanjang malam beristirahat, dan pagi ini Engkau mengizinkan kami bangun pagi dengan tubuh jasmani yang sehat dan segar, penuh damai sejahtera, semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk boleh memahami akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyambut hari baru pagi hari ini dengan merenungkan kebaikan Tuhan, mengisi hati, pikiran, dan ucapan dengan bersyukur. Maka hal itu akan membuat hari ini jauh lebih indah untuk dijalani. Meskipun masih banyak berbagai permasalahan hidup yang harus kita hadapi. Pandemi yang berkepanjangan telah memberikan dampak bagi kehidupan kita yang kita rasakan saat ini. Banyak orang menangis karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Banyak orang menangis karena harus kehilangan pekerjaan, karena bisnisnya tidak bisa berjalan alias bangkrut. Yang masih studi mulai mengalami kejenuhan karena belajar di rumah dengan Zoom. Para orang tua juga sudah mulai stres karena harus mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Mereka yang selesai kuliah galau, ketakutan karena terbatasnya lapangan kerja. Dan masih banyak problematika kehidupan yang kita alami di masa pandemi saat ini. Tetapi janganlah kita menjadi kehilangan kesempatan untuk merasakan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Karena kita hanya berfokus pada berbagai permasalahan yang berkecamuk di pikiran kita. Karena kita hanya berfokus pada pandemi yang tidak kunjung berhenti, yang berkecamuk di pikiran kita. Sehingga kita kehilangan sukacita. Sehingga mulut kita hanya didominasi oleh keluh kesah, umpatan, menggerutu, yang semuanya itu merampas sukacita yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari histori perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tuhan membuat skenario bahwa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian harus melalui padang gurun yang tandus. Tetapi Tuhan bertanggung jawab atas skenario-nya. Tuhan pun memikirkan, Tuhan pun membuat skenario bagaimana supaya bangsa Israel itu kuat dan tahan mengalami perjalanan melalui padang gurun yang tandus. Bagaimana supaya bangsa Israel itu tidak tersesat di padang gurun saat harus menuju ke tanah perjanjian. Maka Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan bangsa Israel melalui tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari yang menjadi penunjuk arah, yang menjadi pengatur kehidupan. Kapan bangsa Israel harus berjalan dan kapan bangsa Israel harus melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Bahkan Tuhan limpahkan berkat, limpahkan pertolongan yang luar biasa kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu sanggup dan kuat mengalami perjalanan di padang gurun yang tandus. Ketika bangsa Israel beristirahat, Tuhan pun memelihara dengan sempurna. Tuhan memelihara dari cuaca. Tuhan memelihara dari binatang buas yang berkeliaran di sekitar padang gurun.
Tuhan juga melindungi dari serangan musuh yang tiba-tiba datang mendadak menyerang bangsa Israel. Begitu luar biasanya Tuhan membuat skenario supaya bangsa Israel itu dapat kuat menjalaninya. Supaya bangsa itu juga mempunyai waktu untuk beristirahat dengan nyaman, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Bahkan Tuhan menolong bangsa Israel pada saat bangsa Israel diserang oleh musuh ketika berada di padang gurun. Dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel atas serangan musuh. Begitu luar biasanya kasih pemilihan Tuhan Yesus bagi bangsa Israel di padang gurun. Saudara, apa tindakan bangsa Israel? Apa sikap bangsa Israel pada waktu itu? Mengucap syukurkah bangsa Israel? Mulut mereka penuh dengan keluhan, bersungut-sungut. Mereka sulit mengingat-ingat kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan yang telah memelihara bangsa Israel dengan sempurna. Sehingga mereka kehilangan sukacita dan damai sejahtera saat di perjalanan menuju tanah perjanjian, yang membuat mereka tidak tahan uji, sehingga membuat sebagian dari mereka gagal mencapai tanah perjanjian. Dan sebagian dari mereka tidak berfokus pada padang gurun. Mereka berfokus pada Tuhan. Mereka berfokus pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mereka berfokus pada penyertaan Tuhan. Mereka berfokus pada berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan, yang membuat mereka tidak pernah kelaparan. Sehingga mereka boleh mengalami sukacita saat dalam perjalanan di padang gurun. Sehingga mereka mampu bersyukur. Itulah yang membuat mereka berhasil menuju ke tanah perjanjian. Karena mereka berfokus pada Tuhan. Saudara yang terkasih, tanpa memiliki rasa bersyukur, kita tak akan pernah hidup tenang. Dan pribadi yang paling tepat sebagai tempat untuk menyerahkan berbagai persoalan hidup hanyalah Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya pendengar yang baik saja, tetapi sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Jangan kita fokus pada masalah hidup kita, tapi berfokuslah pada Tuhan yang setia menyertai kita, yang memahami setiap permasalahan hidup kita, dan yang sanggup menolong kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apapun yang kita hadapi, manis atau pahit sekalipun, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur, karena kita mempunyai Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Bersyukur memiliki arti sederhana, yaitu berterima kasih atas keadaan yang ada dalam hidup kita. Sekalipun sederhana, jika menjadi kebiasaan untuk selalu bersyukur dan bersyukur, maka akan memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Orang yang bersyukur itu akan selalu bahagia, sekalipun hidupnya biasa saja, atau mungkin sedang dalam kondisi hidup di bawah standar cukup. Bahkan mungkin mereka sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Tapi karena mereka berfokus pada Tuhan, sehingga mereka mampu bersyukur, yang membuat mereka merasa damai dan bahagia. Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Sehingga kita mampu untuk mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Ini yang membuat kita mampu untuk bersyukur dalam segala keadaan. Dan biarlah Tuhan bertata di atas puji-pujian dan ucapan syukur kita, sehingga kita boleh merasakan rahmat Tuhan yang baru setiap hari, dan segala kebaikan Tuhan yang tercurah atas hidup kita, sehingga kita boleh merasa sukacita dan damai sejahtera yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Amin.